Marc Marquez yakin para pembalap lainnya akan menyusulnya saat MotoGP Thailand berlangsung setelah memuncaki sesi latihan hari Jumat dengan catatan waktu terbaik. Pembalap Gresini ini memimpin setelah latihan kedua dengan catatan waktu 1 menit 29,165 detik di atas motor GP25-nya untuk membuatnya unggul 0,110 detik dari pemimpin klasemen Jorge Martin di posisi kedua. Marquez datang ke Thailand dengan bekal kemenangan di Australia dan telah memenangkan 3 dari 6 balapan terakhir. Dalam hal kecepatan, Marquez yakin Martin lebih cepat darinya. Sementara awal yang baik dari Enea Bastianini di akhir pekan ini membuat pembalap Italia itu juga akan menjadi pesaing utama dalam perebutan gelar juara. Ya, tentu saja senang karena memulai akhir pekan dengan cara seperti itu selalu penting, katanya kepada media, termasuk Crashnet pada hari Jumat. Memang benar bahwa kecepatannya bagus. Bukan yang tercepat seperti di Australia. Saya pikir Martin lebih cepat dari kami. Bastianini ketika dia cepat di hari Jumat berarti dia akan sangat cepat sepanjang akhir pekan. Tapi mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan. Ketika ditanya apakah yang lain akan menyusul, ia menambahkan, ini akan terjadi. Terutama saya memiliki potensi itu atau keunggulan itu pada saat awal saya berkendara dengan sangat baik, sangat cepat, tetapi kemudian saya berada di sana. Dan yang lain selangkah demi selangkah akan datang. Sebagai contoh, Bastianini benar-benar berbeda dari saya. Dia mulai banyak berjuang dan kemudian dia kembali. Mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan besok. Pada bagian pertama musim ini, saya selalu kesulitan pada hari Jumat dan kemudian banyak hal yang bisa saya tingkatkan selama akhir pekan. Sekarang pada hari Jumat saya sudah memiliki dasar yang baik, berkendara dengan cara yang baik, jadi cara untuk berkembang juga sama. Dan besok bagi saya bahkan akan sulit untuk meningkatkan waktu putaran latihan, karena itu sudah menjadi catatan waktu. Jika saya bisa mencatatkan waktu 1 menit 29,1 detik lagi, saya akan menandatanganinya. Menatap balapan besok, Marquez berharap untuk mendapatkan kecepatan tertinggi dari GP23-nya karena ia kehilangan waktu putaran saat keluar dari tikungan 1 dan tikungan 3. Apa yang ingin saya tingkatkan? Tentu saja Anda selalu mencoba menemukan hal-hal kecil. Namun saat ini yang membuat saya lebih kesulitan atau di mana saya lebih banyak kehilangan waktu adalah T1 dan T2. Tapi itu adalah lintasan-lintasan lurus yang besar. Lintasan-lintasan lurus yang besar itu adalah di mana kami kehilangan lebih banyak. Tapi di sprint kami akan menggunakan mesin yang baru dan mari kita lihat apakah kami bisa sedikit lebih cepat. Marc Marquez tiba di Thailand dengan penuh percaya diri setelah memenangkan Grand Prix sebelumnya. Marc mampu mengelola faktor balapan dengan sangat baik dan menang di Phillip Island. Pembalap ini meraih kemenangan ketiganya musim ini bersama Gresini Racing, melengkapi tahun pertama yang sangat baik di Ducati. Kini ia tiba di Thailand dengan optimis, tetapi seperti biasa, ia sadar akan kemungkinannya. Terlebih lagi, Marc tiba di sirkuit di mana ia terakhir kali menjadi juara dunia pada 2019. Berikut penuturan sang rider kepada DAZN.
Apa artinya mengetahui bahwa Anda berada di titik yang sama? Apakah Anda merasakan hal yang sama seperti yang Anda rasakan saat itu, sekarang? Tanya DAZN mengacu pada tahun 2019. Tidak. Pada tahun 2019, Mark berada di posisi terdepan. Saya baru saja membicarakannya dengan TV Prancis. Mereka bertanya kepada saya, secara logis. Saya bertarung hingga lap terakhir. Tikungan terakhir dengan Quartararo dan ya, itu ada di sana. Itu adalah Mark Prime. Mark tanpa cedera, 100 secara fisik, dengan banyak, sangat percaya diri. Saya datang dari musim MotoGP terbaik pribadi. Selalu pertama atau kedua. Dan sekarang sedikit demi sedikit kami mendapatkan kepercayaan diri. Kami memenangkan balapan. Kami naik podium. Tetapi saya berharap masih ada ruang untuk perbaikan untuk mencoba lebih dekat dengan Mark tahun 2019. Saat ini pebalap Gresini masih memiliki opsi matematis untuk meraih gelar meski memang benar situasinya sangat rumit. Niatnya adalah untuk terus berkembang agar bisa bertarung tahun depan untuk menjadi juara lagi. Ya, itulah niatnya. Untuk semakin siap untuk bisa bertarung untuk kejuaraan dunia. Bahwa kejuaraan dunia berikutnya akan diadakan tahun depan. Dan jika kami ingin memiliki peluang atau memiliki kepercayaan diri, kami harus finish dengan baik di tahun 2024 ini. Dan itulah yang sedang kami usahakan. Mencari konsistensi, mencari kecepatan saat kami merasakannya. Seperti yang kami lakukan di Phillip Island. Dan lihat apakah kami dapat menunjukkan kecepatan itu lagi di sini dan naik podium. Sirkuit ini cenderung menguntungkan Ducati. Dan Mark mengenang kemenangannya di masa lalu. Saya tidak ingin bertarung di sana atau menghadapi tikungan terakhir dengan salah satu dari dua pembalap yang bertarung di kejuaraan dunia. Tetapi pada akhirnya kami harus fokus pada balapan dan memberikan 100. Saya pikir lebih dari satu atau keduanya, dua orang yang bermain untuk kejuaraan dunia. Mungkin melihat balapan dari tahun-tahun sebelumnya untuk mengetahui bagaimana menghadapi lap terakhir balapan itu. Tetapi jika Anda memiliki kecepatan, jika Anda yang tercepat, atau pada akhirnya jika Anda merasa nyaman dengan motor, semuanya jauh lebih mudah dan kemudian tampaknya Anda adalah penguasa strategi. Anda adalah penguasa tikungan terakhir, lap terakhir, tetapi semuanya didasarkan pada kecepatan. Jika tidak ada kecepatan, lupakan semua itu. Tutup Mark. Gigi D'Aligna memberikan pujian kepada Marc Marquez atas kemenangan briliannya di MotoGP Australia. Pembalap Gresini ini turun dari posisi kedua ke posisi 13 setelah start yang aneh seekor serangga menghantam pelindung matanya. Dan ketika ia melepaskannya, plastik tersangkut di bawah depan roda belakang yang membuatnya slip saat melaju start. Namun Marquez kembali melesat untuk menyalip Jorge Martin yang berada di posisi terdepan untuk meraih kemenangan ketiga kalinya di atas Ducati. Kemenangan ini menjadi pembenaran lebih lanjut atas keputusan bos Ducati, D'Aligna, untuk memilih Marquez ketimbang Martin sebagai pembalap tim musim depan. D'Aligna menganalisis MotoGP Australia, kemenangan ke-16 musim ini. 6 motor kami berada di posisi 6 besar, kemenangan pertama yang bersejarah untuk dirayakan bersama. Kesempatan luar biasa lainnya untuk berterima kasih kepada semua pihak yang membentuk keluarga besar Ducati Corse. Marc Marquez yang luar biasa mengantongi kesuksesan ketiganya di tahun 2024 untuk menegaskan kembali jika diperlukan bahwa dia sangat kuat kembali ke puncak MotoGP. Dan dia melakukannya dengan caranya yang tak ada bandingannya setelah comeback luar biasa yang membawanya segera. Dan dengan otoritas yang melucuti.
dekat dengan para pemimpin dan kemudian ke duel sengit dengan Martin. Sebuah mahakarya sejati di lintasan yang paling cocok untuknya. Ia menjadi liar seperti yang biasa ia lakukan saat ia bisa mencium kemenangan tanpa menyisakan apapun. Tak tertahankan. Tapi ukuran sebenarnya dari kekuatannya bobotnya yang spesifik adalah karena ia segera pulih dari awal yang sangat sial, memaksakan dirinya di atas segalanya dan semua orang sebagai pemenang mengambil semua. Bahkan atas Martin yang sejujurnya tidak diragukan lagi memiliki lebih banyak kerugian daripada Marquez. Namun, Jorge mencoba untuk menang. Dengan sangat baik tetapi tidak dengan cara apapun. Ia memulai dengan baik dan tetap berada di depan hingga lap terakhir. Tidak mundur ketika tiba waktunya untuk terlibat dalam pertarungan yang mencekam dengan Mark. Tetapi memberikan pertimbangan yang layak. Setelah memberikan segalanya. Untuk kemungkinan mendapatkan poin yang paling penting. Dengan cepat dan dengan kematangan yang tepat, ia berhasil meraih keunggulan 20 poin atas Pecho. Pecho yang mengalami akhir pekan yang kurang bersemangat, selalu kehilangan sesuatu di trek yang tidak bersahabat baginya, tidak pernah benar-benar menemukan perasaan baik dengan motor maupun lintasan. Semuanya juga dikondisikan oleh cuaca pada hari Jumat. Kondisi yang membuatnya tidak dapat melakukan tes yang telah direncanakan untuk mengoptimalkan setup di lintasan yang memiliki karakteristik aspal baru. Dan untuk memetabolisme otomatisme yang ia butuhkan untuk mengekspresikan dirinya dengan baik. Ia membalap dengan bertahan dan mengerahkan seluruh kemampuannya, bertarung dengan para pembalap terdepan selama mungkin, dan kemudian perlahan-lahan kehilangan posisi, terutama di bagian terakhir balapan. Tetapi justru dalam situasi seperti inilah sifat-sifat seorang petarung muncul ke permukaan, seseorang yang berhasil membatasi kerusakan bahkan ketika segala sesuatu tampak bertentangan dengannya. Dia melakukannya dengan sangat baik. Merebut podium penting meskipun lebih banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Dia masih ingin menyampaikan pendapatnya. Dia ada di sana bersama para pembalap terdepan yang siap menantang. Dalam kelompok pesaing utama, cepat dan ulet, dengan kualifikasi yang lebih baik, siapa yang bisa mengatakan? Saya ingat dia di sini tahun lalu dengan podium pertamanya di kelas utama. Cukup waktu untuk merenungkan balapan di Australia dan sudah waktunya untuk memikirkan aspal Thailand, halaman lain yang harus ditulis, mengantisipasi final yang akan dinikmati. Frankie Charchedy berbicara kepada TNT Sports setelah balapan yang dimenangkan oleh pembalapnya, Marc Marquez. Meskipun Marc Marquez sempat terjatuh di awal balapan dan menimbulkan malapetaka, ia berhasil meloloskan diri dari sana dan menjauh dari seluruh jajaran pembalap MotoGP. Tidak hanya berhasil lolos dari bahaya, namun ia juga terus bertarung di posisi terdepan sepanjang balapan di depan Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Frankie Charchedy setuju untuk mengomentari semuanya ketika pembalapnya telah memenangkan balapan dan tentu saja dia mengambil sisi positif dan lucu dari kejadian tersebut. Anda tahu kami menghabiskan berjam-jam untuk membicarakan rencana tersebut dan itu benar-benar hilang sejak awal. Charchedy mengakui bahwa mereka memiliki strategi balapan yang telah mereka persiapkan. Namun dengan selipnya ban belakang saat start, semuanya menjadi sia-sia. Maksud saya ini seperti Anda tidak bisa menulis naskah. Maksud saya tidak ada yang berjalan normal. Ini seperti improvisasi, ujarnya merujuk pada fakta bahwa di MotoGP apapun bisa terjadi, tidak peduli seberapa banyak Anda merencanakan strategi sebelumnya. Selain itu, Marc Marquez juga memulai balapan dari barisan terdepan, yang membuat situasi menjadi lebih berbahaya. Ya, maksud saya baru saja mendengar Marc, di era ini, Anda harus berada di depan untuk memiliki kesempatan. Jadi, itu adalah balapan yang sangat langka untuk bisa kembali dan masih bertarung untuk menang.
Anda tidak sering melihat hal itu, jelas Charchedy. Ini adalah sobekan lain yang kami temukan, candanya sambil menunjukkan sobekan yang ia pegang di tangannya, yaitu pelindung plastik yang menutupi visor helm pengendara. Kami memikirkan semua orang yang bisa saja masuk ke bawahnya. Dia masuk ke bawah kemudinya sendiri. Maksud saya dia tidak bisa masuk ke bawah sana, lanjut Charchedy. Terakhir, Charchedy berbicara tentang penampilan Marquez. Rencananya adalah untuk berada di belakang, terutama setelah hari Sabtu di belakang Jorge, menghemat ban sebanyak mungkin, dan kemudian mencoba di akhir. Jadi saya pikirlah pertama membuat perbedaan besar. Hanya karena begitu dia berada di belakang Pecco, dia jelas bisa bertahan di tikungan 3. Kami bisa melihat bahwa ia mengendarai motor dengan cara yang berbeda sepanjang akhir pekan. Jorge Lorenzo telah menganalisis kemenangan Marc Marquez di Australia setelah start yang buruk dan harus berjuang untuk kembali ke posisi terdepan. Jorge Lorenzo memainkan perannya sebagai komentator di DAZN hari ini dan menjadi saksi kemenangan Marc Marquez di Australia. Pembalap Gresini ini kembali mengalami masalah di awal balapan kali ini karena ban belakang selip yang disebabkan oleh sampah tear-off yang dibuangnya sendiri. Namun ia mampu bangkit dan melewati garis finish di posisi pertama setelah bertarung dengan Jorge Martin. Usai balapan, Lorenzo mengomentari penampilannya di DAZN. Duel antara Jorge Martin dan Marc Marquez. Kenyataannya, Marc Marquez cukup superior. Kecuali di babak kualifikasi di mana Martin menunjukkan eksplosivitas luar biasa yang terkadang dia harus merebut posisi terdepan. Ya memang benar bahwa kemarin dalam sprint, Martin dengan beberapa lap sangat eksplosif. Namun sedikit demi sedikit pada balapan hari ini, Marquez bersabar dan sangat cepat membuat jarak dan pada akhirnya dia menjadi pembalap tercepat. Peran Marc Marquez dalam perebutan gelar. Dia adalah seorang penonton yang mewah. Dan saat ini kenyataannya adalah ada sirkuit yang bagus untuknya. Tidak diragukan lagi, Australia adalah salah satunya. Sirkuit yang banyak tikungan kiri dan hanya ada 4 tikungan kanan. Tapi kemarin dan hari ini sulit baginya saat start. Kemarin ia melebar di tikungan pertama dan kehilangan banyak posisi. Hari ini benar-benar sesuatu yang tidak pernah terjadi. Sobekan di grid seperti yang dia katakan, tidak pernah terjadi. Dan ketika dia mencoba untuk mengejarnya dari tanah, gerakan itu membuatnya langsung ke roda belakang dan menciptakan putaran yang membuatnya kehilangan lebih banyak posisi daripada kemarin. Bagi Lorenzo, Marquez selalu menjadi salah satu protagonis dalam kejuaraan. Dia selalu ada di sana sejak Qatar. Memang benar bahwa ada sirkuit yang lebih sulit baginya dan ada juga sirkuit yang lebih menguntungkan baginya. Australia, seperti yang dia katakan, adalah salah satu sirkuit di mana dia bisa meraih kemenangan pertamanya bersama Ducati. Pada akhirnya ia meraihnya di Aragon, tetapi di sini ia mengulanginya. Dan masih ada Valencia. Kunci kemenangan Marc Marquez di Australia. Kuncinya adalah membuat kesalahan. Tanpa kesalahan yang dilakukan Martin, Marquez harus mengambil banyak risiko. Dan mengambil risiko sentuhan yang selalu berarti keduanya bisa terjatuh.